Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasmania dari kelas TP2. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, mudah dipahami dan mudah diterima, khususnya oleh umat Islam. Yang ada di awal, mudah dipahami dan diterima wahyu yang diturunkannya. Yang kedua, memperkuat hati Rasulullah SAW, perjuangan Rasulullah SAW dalam menghadapi kafir Quraisy. Yang ketiga, membimbing umat Islam dalam untuk hati-hati dan sabar dalam menghadapi peristiwa atau kejadian yang terjadi. Yang keempat, memberikan solusi hukum. Yang kelima, meyakini bahwa Al-Quran itu turun betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pertanyaan kedua, jelaskan sejarah Jama'ul Quran wa kitabuhu. Yang pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran belum lengkap. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Pada saat itu, Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk menghafal ayat-ayat atau wahyu yang diturunkan untuk menjaga kemurniannya. Dan Nabi SAW menunjuk ke sahabatnya untuk menuliskan Al-Quran ayat atau ayat-ayat. Pada saat Nabi Muhammad wafat pada 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada saat Nabi Muhammad wafat, banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Dan pada saat itu, Utsman bin Affan khawatir akan hilangnya Al-Quran. Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Sa'id bin Thalib untuk menuliskan dan dikumpulkannya. Hasil pengumpulan Al-Quran tersebut diberikan kepada Affan bin Umar. Pada masa Utsman bin Affan terjadi perselisihan dari berbagai bahasa. Utsman mengambil langkah untuk menyalin mushaf tersebut yang ada di Hafsan. Utsman menyalin dan membagikannya ke berbagai wilayah. Terus nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran adalah ayat yang memiliki kemiripan atau kedekatan. Contohnya, ayat sebelum dan ayat selanjutnya, atau dari surah yang satu dengan surah yang lainnya. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas masuk kategori munasabah karena dalam surah Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang memperkuat pokok atau tema keesahan Tuhan. Terus yang keempat itu, berikan masing-masing contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Contoh ayat Makkiyah, Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus contoh ayat Madaniyah, yaitu ada pada surah Al-Baqarah ayat 286. Ayatnya
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya tidaklah Allah membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Terus yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud ayat al-muhkam dan ayat mustasyabi dan berikan contohnya. Ayat al-muhkam adalah ayat yang sudah jelas, ayat yang tidak butuh penafsiran lagi. Contohnya, Surah Al-Baqarah ayat 3. Surah Al-Baqarah ayat 3 yang berisi tentang larangan umat Islam yang melarang memakan daging babi, bangkai, darah. Sedangkan ayat Al-Multasabi adalah ayat yang sudah masih butuh penafsiran. Maksud masih butuh penafsiran, masih kurang jelas, jadi masih butuh penafsiran. Contohnya Surah Al-Fat ayat 10. Yang contohnya di dalam Surah Al-Fat ayat 10 itu berisikan tangan Allah di atas tangan mereka. Itu masih butuh penafsiran karena belum jelas ayatnya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.